Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 7086. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham hari ini bergerak turun dan secara tren sudah mulai terlihat tanda-tanda patah tren. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Pewon. Pewon hari ini turun 2% lebih ke harga 480. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan hari ini membuat Pewon telah berada di bawah garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 494. Jadi secara tren, Pewon saat ini sudah mulai bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Dan untuk penurunan hari ini membuat Pewon berada tepat di support di 480. Bisa kita lihat, sebelumnya 480 masih bisa menahan penurunan dari saham ini dan Pewon mulai bergerak naik. Tapi bedanya pada saat itu, harga 480 itu tepat di garis EMA 50 dan 150. Sehingga sebelumnya itu masih support yang lumayan kuat. Dan secara tren jangka menengah pun Pewon saat itu masih bagus. Bedanya saat ini harga 480 sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati walaupun masih ada potensi untuk rebound dari support 480 minggu depan. Tapi selama masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150, tren Pewon masih belum bagus. Sehingga bisa saja walaupun ada rebound itu hanya rebound sementara apabila memang masih gagal break dari resisten di EMA 50 dan 150 ini. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih hari ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing hari ini juga masih melakukan distribusi. Bisa kita lihat 4 hari terakhir ini asing masih keluar dari saham Pewon. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba trading jangka pendek, memang bisa pantau saham Pewon apabila minggu depan berhasil rebound dari harga 480, bisa coba entry dengan target take profit di garis EMA 50 dan 150. Tapi ingat, apabila ternyata gagal naik melewati kedua garis ini, Pewon menurut saya masih ada potensi untuk mengetes support di 480. Apabila support ini ternyata terlewati, Pewon akan lanjut downtrend dengan support berikutnya di sekitar harga 450 sampai 440. Jadi di sekitar zona ini. Jadi saat ini menurut saya secara tren Pewon sudah kurang bagus. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman mau entry. Selanjutnya bisa kita lihat AALI hari ini juga turun 4% lebih ke harga 11.000. Dan penurunan ini membuat saham AALI berada di bawah support di EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 11.250. Dan bisa kita lihat secara tren pun AALI saat ini trennya sudah mulai melemah. Apabila minggu depan terkonfirmasi turun di bawah support EMA 150 ini, saham AALI juga trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% lebih hari ini masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, mulai ada distribusi walaupun asing melakukan akumulasi. Memang ini belum terkonfirmasi break dari support EMA 150 sehingga minggu depan masih ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas garis EMA 150. Tapi teman-teman harus lihat pergerakannya satu minggu ke depan. Apabila minggu depan AALI gagal bertahan di atas garis EMA 150, maka potensinya adalah melanjutkan penurunan menuju support di sekitar harga 10.300. Dan secara tren akan mulai bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati karena bisa kita lihat trennya memang sudah mulai melemah. Jadi apabila teman-teman mau entry pun sebaiknya tunggu saham ini berhasil naik kembali di atas garis EMA 150 baru teman-teman entry. Dan untuk temannya bisa kita lihat saham LSIP juga hari ini turun 4% lebih ke harga 1290. Dan penurunan ini juga sama membuat saham LSIP berada di bawah garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1340. Sebelumnya bisa kita lihat menyentuh garis EMA 150 saham LSIP masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi saat ini candlenya lumayan solid sehingga harus hati-hati potensi untuk break garis EMA 150 masih sangat besar. Dan secara tren LSIP juga akan mulai bergerak downtrend.
Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini juga ada distribusi. Asing 2 hari terakhir jika kita lihat mulai keluar dari saham ini setelah sebelumnya melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat bisa kita lihat jarak harga sekarang dengan garis EMA 150 di harga 1340 lumayan jauh. Apabila minggu depan LSP mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150 gagal break, saya lihat LSP juga ada potensi lanjut turun menuju support terdekat di sekitar harga 1250. Dan secara tren akan mulai bergerak downtrend. Jadi ingat, secara tren sudah mulai bergerak downtrend, sebaiknya jauhin dulu sampai mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend kembali. Berikutnya bisa kita lihat saham BBNI juga hari ini turun 4% lebih ke harga 8.300. Dan cara tren jangka menengah pun bisa terkonfirmasi saat ini BBNI trennya sudah tidak bergerak tren. Sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 50, saat ini sudah terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati dan terbentuk gap down. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi walaupun saat ini masih ada garis EMA 150 di harga 7.775, sehingga ada potensi BBNI untuk bertahan dan rebound kembali, tapi secara tren bisa kita pastikan saat ini BBNI sudah tidak bergerak tren. Dan untuk support terdekat saat ini ada di harga 8.000. Dan bisa kita lihat di sini 2 hari terakhir asing keluar dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi. Dan penurunan hari pun di broker summary mulai ada distribusi dan jumlahnya juga lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini apabila teman-teman baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar harga 8.000. Apabila BBNI masih bisa bertahan di atas harga 8.000, teman-teman baru coba entry dengan target jangka pendek di harga 8.300 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 8.625. Jadi walaupun minggu depan atau hari Senin depan masih ada potensi untuk rebound sementara, karena 2 hari terakhir sudah turun sangat dalam, tapi hati-hati. Selama masih gagal break garis EMA 50, BBNI masih ada potensi untuk turun mengetes support di 8.000 ini. Jadi apabila teman-teman hari Senin depan menunggu BBNI berhasil rebound, teman-teman entry, tetap harus waspada dan jadikan garis EMA 50 untuk target take profit apabila memang masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Dan terakhir saya akan coba analisa saham Silo. Saham Silo hari ini turun ARB ke harga 10.035. Dan penurunan ini membuat saham Silo langsung berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi sebelumnya saham Silo masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sempat naik berusaha untuk naik di atas resisten 1150, beberapa kali mencoba untuk break, masih gagal break, dan hari ini turun mengetes support di EMA 150. Jadi memang ini belum terkonfirmasi break, sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali, tapi harus hati-hati juga. Bisa kita lihat hari ini merupakan ex-date dividennya, sehingga penurunannya lumayan dalam. Apabila Senin depan masih melanjutkan penurunan, maka saham Silo juga trennya akan mulai melemah. Dan bisa kita perhatikan support berikutnya itu di sekitar harga 1000 yang merupakan support psikologisnya. Sebelumnya Silo sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150, menyentuh harga 1000 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ARB hari ini tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman sebaiknya wait and see dulu apabila mau entry, dan apabila ternyata masih lanjut turun, sebaiknya tunggu di sekitar support psikologisnya di harga 1000. Dan entry apabila memang harga 1000 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Apabila support di harga 1000 juga terlewati, hati-hati, Silo akan lanjut downtrend dan ada potensi turun menuju harga 900. Bisa kita lihat sebelumnya sempat menyentuh harga 900, jadi apabila menembus support ini ada potensi lanjut turun. Terima kasih telah menonton video ini, like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.